Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan mualaf dari Cindo nih ya. Cindo kan gue kan? Cindo Tulen. Bukan, saya Katolik. Cindo kan Cina kok. Oh, Cina Indonesia kan sekarang nggak dipanggil Tionghoa tapi dipanggil Cindo udah. Enggak lah, mesti Tionghoa. Ini jadul teman-teman. Kalau yang anak muda sekarang bilangnya Cindo aja. Oh. Yang generasi muda sekarang Gen Z semua bilangnya Cindo. Kalau boleh tahu nih kok, artinya mualaf atau lahir Islam? Saya mualaf. Mualaf. Tahun? Tahun 2000. 2000 pas. 2001. 2001. Baru pergantian milenium ya? Ya. Dulu dari? Katolik. Katolik. Keluarga Katolik? Semua keluarga saya Katolik. Hanya kalau keluarga besar itu campur. Ya. Campur apa nih? Hindu? Buddha, Katolik, dan Muslim. Oke, Hindu nggak ada? Nggak ada. Oh. Jadi papa saya itu anak nomor 2, saat ini nomor 2 dari 5 saudara. Padahal mestinya anak nomor 5 dari 11 saudara. Kemana semua? Meninggal ketika waktu ada kerusuhan 1948. 48 kerusuhan apa kok? Di Tangerang. Oh. Kerusuhan apa 48? Waktu itu masih banyak Tionghoa yang diserang. Ya. Baru merdeka kan? Ya. Wih. Sejarah kelam ya. Untuk keluarga. Ya. Artinya keluarga harusnya kan sangat nggak suka dong dengan orang-orang ya kita tahu lah. Betul sih, tapi tidak juga karena yang nyelamatin papa saya, kakak-kakak yang adik-adiknya Muslim itu sendiri. Oke, kenalan. Ya artinya sebetulnya kan kalau masalah itu bukan bicara agama tapi personal dong. Ya udah politik juga kan waktu itu kan kondisi yang membuat hal itu bisa terjadi. Betul. Oke. Kalau boleh tahu artinya tahun 2001, 24 tahun yang lalu. Ya. Itu umur berapa kok?
30 lebih ya. Oh, udah 30-an ya? Ya, 30 lebih. Waktu 30-an artinya udah secara apa udah ngurus sendiri semua dong kan? Betul. Ya, apa yang membuat Ko Ilham atau Haji Ilham? Jadi sebelumnya saya sudah menikah secara Katolik sampai rumah tangga saya hancur. Terpaksa saya mesti bercerai. Di waktu saya bercerai, salah satunya ya saya mengurus. Ya artinya perceraian ini harus terjadi karena suatu kebenaran yang memang mesti Saya alami. dan nggak mungkin bisa ditahan. Ya, udah takdirnya. Takdirnya seperti itu. Tetapi waktu itu ya gereja nggak pernah mengizinkan untuk bercerai. Tapi kan Katolik ada pembatalan nikah. Nggak bisa ada, nggak akan ada pembatalan nikah. Oke. Jadi waktu itu salah satunya ya mau tidak mau kita menikah kan juga di catatan sipil ada. Ya. Disitulah kita bercerai secara negara. Ya. Di pengadilan negeri ya. Ya betul. Sampai mendapat surat ingkrah barulah berpisah perkawinannya secara negara. Iya. Ya kalau sampai saat ini ya nggak pernah tahu apakah itu dihapuskan atau tidak. Nggak pernah saya tahu karena nggak pernah saya datang lagi Di gereja maksudnya. gereja. Karena kan waktu itu saya nikah di Jakarta di gereja apa ya? Saya datang ke katedral tapi saya nikah tuh di gereja Santo Yosef Santo Yosef. di Matraman. Matraman. Ya. Ya sudah intinya semua berlalu. Jadi setelah kegagalan pernikahan itu ya udah mulai kekosongan, artinya kosong ya artinya saya udah malas lagi pergi ke gereja. Kenapa? Karena kecewa. Ya artinya tidak ada suatu pembenaran ketika memang harus berpisah. Oke. Dan bukannya ketika kita tetap bersama tetapi akan menyakitkan kita. Jadi untuk apa hidup? Kalau hidup itu bersama mempertahankan sesuatu yang memang akan lebih menyakitkan kita. Tetapi memang waktu itu ada hal yang membuat saya merasa lebih parah lagi nih. Jadi kalau paksain bercerai, hukumnya adalah nggak punya tempat di surga. Ditakut-takuti di situ. Ya seperti itu. Sampai suatu saat ya ketemu sama Kiai, namanya almarhum Kiai TB Rois. Saya mulai belajar agama Islam walaupun secara tidak langsung saya sudah mengenal Islam dari saudara-saudara bapak saya dari sekolah waktu saya sekolah di sekolah negeri. Jadi ya pelajaran Islam itu ya kawan-kawan saya kebanyakan Muslim. Ya sebetulnya Islam itu yang apa ya? Ya satu agama yang waktu itu saya belum tahu tentang kebenarannya seperti apa. Oke. Dalam Islam karena waktu itu saya masih di Katolik. Nah, hingga waktu saya belajar agama Islam sampai saya dimualafkan, ya saya baru mengerti bahwa Islam itu ajaran agama yang menyempurnakan seluruh agama yang mungkin ada sebelumnya. Iya. Itu yang saya tangkap ya, insya Allah semua bisa tahu dan bisa menjadi Muslim. Itu harapan saya. Oke. Terus kenapa tiba-tiba belajar Islam gitu? Kenapa nggak belajar, kan masih ada Protestan? Ya kalau di waktu masih kita Katolik, ya artinya memandang agama Buddha, Hindu, Protestan, ya saya rasa mereka tuh jauh di bawah agama Katolik. Mereka yang agama-agama Koko sebutkan itu? Ya. Oke. Apalagi Islam. Ya, cerita waktu itu ya artinya duplikasi. Agama duplikasi artinya Meniru. menyadur dari agama Katolik.
kitab sucinya lah. Karena semua nabinya hampir sama. Iya. Isa, Nabi. Yesus, seperti itu kan. Tuduhan yang sangat sering dipakai. Ya, pakai seperti itu. Tapi yang kita tahu ya artinya setelah kita duduk di Islam, ya kita percayai, yakini semua nabi, termasuk Nabi Isa, sebetulnya beragama Islam. Ya. Itu setelah saya tahu ketika saya duduk di Islam. Definisi agama ini yang terjadi perubahan ya. Kan Betul. Allah itu menurunkan yang namanya din ya, bukan agama, din. Artinya ajaran gitu kan. Dan Islam itu artinya kan berserah. Betul. Ya, kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu ya semua berserah. Oke. Dari situ Koko belajar sama Pak Kiai itu. Apa yang membuat mantap? Ya, apa ya? Kalau bilang mantap itu ya artinya di situ kan kita mempercayai Tuhan itu satu. Esa, ayat tunggal. Tauhid. Tauhid. Dan kita harus meyakini Rasul kita itu adalah Nabi Muhammad. Perantara dari Allah itu hanya Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Itu yang membuat saya percaya bahwa kebenaran itu hanya ada di Islam. Terlebih apapun yang ada dalam Al-Quran yang kita percayai, amat sangat dengan jelas bahwa apa yang kita pelajari yang diberitahukan oleh Nabi kita dari Allah SWT dengan bentuk nama agama yaitu agama Islam, dan itu tidak pernah satu pun tertulis dalam kitab lain. Ya, kalau di agama lain nggak pernah mereka mengklaim ya ikutlah agama ini gitu. Artinya ya mereka itu tidak bisa memantapkan apa sih sebenarnya isinya. Nah, bentuknya apa? Hanya percaya saja kepada yang tunggal, salah gitu. Kalau kita bilang ini kok, kalau Kristen itu kan mereka mengatakan pengikut Yesus, padahal yang mereka ikuti Paulus, betul nggak? Betul. Mereka bukan pengikut Yesus, malah lebih tepat mereka tuh penyembah Yesus. Betul. Ya, padahal Kristen itu artinya pengikut Yesus. Awal mulanya arti Kristen itu kan pengikut Yesus, tapi kenyataannya mereka bukan pengikut Yesus, malah mereka penyembah Yesus. Ini yang agak rancu lah kalau kita bilang ya. Kalau Islam kan jelas gitu. Ya, kita ngikutin Nabi Muhammad, kita menyembah Allah. Ya. Gitu. Terus dari situ Koko mantap itu kok berani gitu. Kan udah tua juga gitu ya. Maksudnya usia udah segitu gitu. Ya prinsipnya begini. Ketika saya mau mualaf, walaupun saya sudah umur 30-an, waktu itu saya tetap izin sama orang tua saya. Minta izin dulu? Minta izin sama orang tua saya. Karena ya saya merasa ketika kita untuk melakukan sesuatu ya mesti benar di awalnya. Ya mungkin banyak yang tidak terjadi kepada mualaf-mualaf lain. Oke. Jadi waktu itu saya pulang ke Bandar Lampung, ke orang tua saya di Bandar Lampung, saya pulang. Saya sampaikan maksud saya untuk mualaf, berpindah agama. Di situ duduk kakak saya, bapak saya, kebetulan mama saya baru setahun yang lalu meninggal. Jadi setelah mama saya meninggal, saya duduk, saya ceritakan sama papa saya niatan saya untuk mualaf, berpindah agama menjadi Muslim. Saya bilang ada satu hal yang disampaikan ke saya, ya pernyataan hati dia. Dia bilang, ya kalau kamu tanya seperti apa yang kamu sampaikan sama saya, amat sangat nggak terima, menyakiti hati saya. Ya. Karena bapak saya pikir, selama kamu hidup, saya telah memberikan kamu tempat yang baik untuk makan. Saya sediakan piring untukmu, saya sediakan isinya, segala macamnya. Tapi hari ini yang saya lihat kamu tuh lepaskan piring itu dari tanganmu,
Ya, kamu tahu kan kalau piring jatuh pasti pecah. Nggak mungkin tidak pecah. Kalau plastik nggak pecah kok. Oh, ini piring. Kalau bukan di piring. Iya. Jadi pesan dia seperti ini. Jadi ketika kamu telah menetapkan hatimu untuk seperti itu, piring yang kamu telah jatuhkan, jangan pernah kamu coba kamu susun kembali, ataupun kamu punguti makanan yang telah kamu jatuhkan itu. Karena dia bilang nggak akan pernah sempurna apa yang pernah kamu tinggi. Pecahkan menjadi sempurna lagi itu nggak akan mungkin. Jadi bokap pakai kata-kata puitis ya? Ya kebetulan ayah saya itu ya salah satu tokoh juga di gereja ya. Karena waktu beliau jadi pengikut Katolik itu ya dari dia kecil juga. Ya intinya seperti pernah jadi kepala lingkungan. Dan semua saudara dari mama saya suster. Kok mau ya? Chinese, masa tiga-tiga jadi suster? Ya. Oh, nggak enak kok, nggak nikah? Saudara mama saya. Mama saya punya saudara, jadi satu nenek yang sama, nenek. Oh, sepupu. Sepupu mama saya itu semua suster, tiga-tiganya orang Palembang, orang Bangka. Untung kokonya mamanya nggak jadi suster. Kalau lihat foto album yang lama, mama saya itu pernah kerja di kesusteran. Pernah kerja. Wah, tapi nggak jadi. Tapi dia nggak ikutin. Kalau ikut nggak lahir koko. Ya nggak, selesai. Ya itu intinya seperti itu. Jadi waktu itu yang disampaikan seperti itu, dan yang saya tangkap, ya saya mesti membuktikan ke orang tua saya bahwa saya telah mempunyai piring baru, isinya yang insya Allah lebih bagus daripada apa yang Bapak saya berikan. Sepanjang masa pemualaf saya, ya Alhamdulillah, ya kami tetap tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan artinya menjalankan ibadah ya masing-masing. Ya kalau saya pulang ke Lampung juga nggak pernah satu kali pun ada bilang, ayo balik lagi ke gereja, ayo nyobain makanan ini. Tidak, mereka pun tidak pernah memasakkan sejak saya mualaf, nggak pernah kembali masak daging B2 di rumah. Itu yang saya tahu itu tidak pernah lagi dia masak. Sampai pernah ketika kami pergi jalan-jalan, mereka mau makan B2 saja, mereka izin sama saya. Waktu saya ke Bali itu BPK lah, banyak BPK kayak di Medan. Iya. Jadi bilang, guling. Kok, Papa mau makan ini di restoran situ. Tapi sebelum restoran itu juga ada tuh restoran Muslim. Jadi di situ gua kesana ya sudah masing-masing. Ya, jadi ya artinya nggak ada sekali yang saya rasakan jadi mualaf itu saya ditinggalkan seperti apa sama keluarga saya, tidak. Alhamdulillah di situ. Alhamdulillah. Hanya memang karena sering waktu ya saya pahami bahwa apapun yang punya ayah saya itu bukan punya saya lagi, karena kami telah berbeda akidah. Loh, kalau dulu merasa tuh punya koko? Iya dong, kalau waktu kita masih di Katolik ya artinya harta orang tua kita insya Allah itu pasti jadi warisan kita. Iya. Tetapi ketika kita sudah mualaf, sudah berbeda agama, harta milik dia itu bukan jadi warisan kita kembali, tidak ada. Itu menurut koko doang kan? Kan orang tua ya tetap orang tua, suka-suka dia dong mau kasih siapa. Iya, cuman kan diyakini ya seperti itu. Itu sudah bukan bagian kita lagi. Ya. Dan kita pernah menuntut untuk hal itu. Tapi kenyataannya dikasih nggak? Tidak. Tidak, artinya tidak dengan kapasitas saya nggak pernah mau coba menanyakan seperti apa sama kakak saya. Kebetulan saya bungsu, kakak saya semua 4 perempuan, dan saya nggak pernah coba untuk menanyakan hal itu karena saya bilang ya, kita hidup bukan karena itu. Tapi kan biasanya Chinese
ya lebih utamakan anak cowok walaupun dia bungsu, satu-satunya lagi. Betul. Ya mungkin kalau mereka yang terlahir dengan kekayaan super mungkin seperti itu. Ya super pun sama kok kan Chinese. Ya, tetapi ketika mereka sudah merasa hidup nikmat dengan kecukupan, cukup, ya saya rasa nggak nguber seperti itu lagi. Jadi apa ya, kita bilang ya 22 tahun tuh saya nggak pernah merasakan ayah saya memberikan saya uang. Atau saya bilang, "Pak, bagi modal dong." Kalau sebelum mualaf? Sebagai sebelum mualaf, waktu itu nggak pernah minta sih. Iya, udah karena sama kan. Kita kerja, cuman ya ada satu perbedaannya, artinya berani bicara tentang ini loh ada peluang-peluang ini. Minta pinjam dong. Ya, kapasitasnya pinjam dong. Tapi ketika kita adalah Muslim, untuk bicarakan hal itu juga Nggak berani. Nggak berani. Ya karena kita takut, wah itu susah dong. Kita nggak mau sampai dicap seperti itu karena memang image-nya di luar sana ya. Walaupun dia bilang, lu ada nggak nih buat ini? Ada. Ya tapi kan sebagai anak ya alhamdulillah kalau misalnya kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada orang tua kita jauh lebih baik. Betul. Ya nikmat lah. Ini nggak ada apa ya, nggak kita bilang ya kalau dengar cerita kawan-kawan yang mualaf terlalu banyak nestapanya, saya rasa itu ya salah gurunya, Salah komunikasi mungkin. ya salah tempatnya. Itu. Lah tapi yang mualaf di tempat lu juga gitu kok. Gimana? Banyak yang cerita susah juga, enggak? Tidak. Ya artinya saya udah sekarang nih saya udah mantan ketua DPD PT Jakarta Utara 2 periode. Saya telah mualafin lebih dari 70 orang. Kiai terbesar yang pernah hadir di sini Kiai Ma'ruf Amin untuk mualafin. Ma'ruf Amin, Ya, wakil presiden. Wakil presiden. Saya pernah undang di sini, terusnya sampai dia sekarang ini bendahara MUI DKI. Siapa? Kiai Abi Isamuddin. Oh, Terusnya kegiatan kami disupport sama Kiai Nasihin Zain. Ya kawan-kawan lain lah. Ya, jadi kalau dibilang, ya saya nggak pernah dengar teman-teman yang pernah saya mualafkan di sini bicara dia ditinggalkan keluarganya. Ya karena syarat utama yang saya berikan kepada mereka untuk menghadirkan keluarganya, untuk menyaksikan pemualafannya. oh itu syarat koko terapkan. Ya, Harus ada keluarga saksi. Ya, harus ada. Loh kalau keluarganya nggak setuju? Ya kalau keluarganya nggak setuju kan artinya nggak pernah datang kemari, Pak. Kalau dia nggak pernah bisa bawa keluarga, ya artinya nggak pernah datang kemari. Saya ada di tempat lain. Ya silakan. Lah tapi kan itu kan malah mempersulit orang mau syahadar kok. Ya, kalau kita ingin menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin, ya artinya gini, syahadat itu memang perlu disegerakan. Betul. Tetapi kalau kita menunda untuk suatu lebih baik, apakah salah? Nah, ternyata kita segerakan, ternyata ya kayak tadi, wah dia nutupin segala macemnya, pas dia pulang ke rumah, mau sholat aja nggak bisa, kasihan juga, lebih kasihan, lebih kasihan kita. Tapi kalau dia meninggoy gara-gara koko tolak belum sempat syahadat, lebih kasihan Gini, juga dong. Insya Allah seperti ini. Jangan pernah berpikir untuk Mensegerakan. bukan memikirkan untuk hal yang buruk. Oke. Karena manusia itu jauh diciptakan tuh dengan akal yang untuk berpikiran lebih baik, untuk hal-hal yang baik, bukan untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalnya kita bilang
menunda 1 hari, 2 hari, 3 hari, hidayah itu nggak akan pernah hilang. Itu yang saya yakini. Tapi Koko pernah mau syahadat juga ditolak kan sampai berbulan-bulan, bukan berhari. Iya, saya berbulan-bulan untuk suruh belajar. Jadi ya saya bilang ya kalau yang masih suruh pulang lagi, suruh panggil keluarganya, hubungi keluarganya, ya saya rasa lebih enak daripada saya. Ya karena waktu itu ya jujur saya di Jakarta hanya tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Ya, Oke. artinya Lebih independen lah. Lebih artinya saya lebih sendiri karena waktu itu saya sudah selesai bercerai sama istri saya yang pertama. Ya, keluarga saya semua di Lampung. Ya gimana saya mau hadiri? Nah, mungkin ada suatu pertanyaan, kenapa kamu nggak bisa hadirkan keluargamu? Tetapi ya seiring waktu ya mungkin dia lihat nih, oh keterkungan kita itu seperti apa. Beneran belajar nggak? Bener nggak belajar. Ya karena kan hampir tiap malam kita mesti datang ke rumahnya. Ke rumah Kiai ini? Iya. Ya hampir tiap malam tuh ya duduk ngobrol, ya artinya diajarin sholat, besok ya itu ya pokoknya gerakannya dulu ya terus lah. Ambil subuh misalnya 2 rakaat, ya udah selesai. Nah, ntar lagi duhur 4 rakaat, ya udah praktek aja. Itu pun juga lama sekali untuk diajari satu bacaannya, bacaan sholatnya, niat sholatnya, ambil wudhunya, belum masuk sampai ke sana. Terus waktu ditolak pertama kali dibilang nanti dulu belajar dulu, ada nggak rasa kecewa? Udahlah ribet mau masuk Islam? Oh enggak, tidak ya karena kita bilang yang saya pahami ya mungkin saya seperti ini yang mungkin terjadi juga pada mualaf-mualaf yang lain. Ya, pemikiran saya seperti itu. Karena nggak ada pembanding ya? Karena nggak ada pembanding. Karena ya artinya bukan saya nggak punya kawan yang muslim, punya banyak. Pasti saya nggak pernah tahu, nggak pernah lagi mengkorek, lu mualaf apa gimana sih? Nggak pernah nanya. Karena teman-temannya juga lahir Islam kan? Ya, mungkin lahir Islam. Dan juga ya ya setelah saya jadi muslim Tionghoa ya baru saya pahami ternyata banyak sekali muslim Tionghoa yang menutup diri. Dari keluarga? Atau dari apa? Enggak, dari masyarakat luas. Oh, artinya udah jadi Islam pun masih menutup diri? Betul. Tidak menunjukkan kemuslimannya. Kenapa itu kok? Kalau Koko lihat? Ya satu, ya mungkin suatu kebiasaan. Kebiasaan apa tuh? Ya artinya gini, ya artinya di Indonesia ini kayak pemakaian atribut baju koko. Ya artinya hanya khusus di saat Lebaran. Ya pergi ke masjid lah, jangan ke Lebaran. Nah, kita nggak pernah bisa lihat kongko dalam kesehariannya di luar jam sholat itu pakai baju koko. Jarang sekali bisa lihat. Ada juga sih. Ya waktu itu masih jarang, tapi jarang sekali. Ya seperti itu. Ketika juga kumpul nih. Gini kok, karena memang kebiasaan dia pakai baju itu, ngapain juga dia ubah kan gitu? Bukan masalah kebiasaannya. Artinya ya saya nggak ngerti juga sih kenapa mereka menutup diri gitu. Apakah masih takut mengungkapkan jati diri gitu? Ya, mengungkapkan jati dirinya. Tapi kadang juga ada yang muslim, setelah muslim mualaf, itu lebih pribumi daripada pribumi. Nah itu yang saya agak takut juga. Lebih pribumi itu maksudnya gimana? Lebih Islam atau lebih pribumi nih? Islamnya lebih pribumi gitu. Contoh gimana? Ya artinya udah melupakan ketionghoaannya. Oh, artinya menghilangkan tradisi-tradisi Tionghoanya maksudnya. Betul. Ya artinya ya kita ya kayak Xinjia lah. Xinjia ya artinya kan kalau kita mualaf itu kita pasti paham kita punya saudara itu pasti masih merayakan. Oke.
Oke. Oh, ya artinya terbentur ketika kita ngerasa ini toleransi, tapi bukan toleransi katanya. Jadi, Ya saya nggak tahu. Yang mereka bilang ya yang terlalu fanatik seperti apa ya akan bilangnya seperti itu. Oh, udah nggak boleh ketika kita jadi Muslim, kita sudah tidak boleh lagi ya sampai makan kue keranjang nggak boleh, kan lucu juga sih. loh, bukannya orang pribumi aja yang Muslim suka minta kue keranjang malah? Ya makanya itu. Kadang kan lucu. Ya apalagi kalau udah kita cerita kue keranjang kan pasti nanti ketemunya Sinja. Iya. Kita nggak boleh datang Imlek kan ke tempat dia. Itu lebay itu kalau ada yang mualaf kayak gitu. Bukan ya karena pengajarannya seperti itu. Salah guru. Salah guru. Pengajarannya seperti itu. Ya memang kadang-kadang gini kok. Mualaf ini nasib-nasiban juga kadang kita bilang. Ketemu gurunya yang aneh-aneh, dia bakal ikut aneh-aneh. Itu yang kita kasihan. Itu banyak terjadi, itu banyak. Ya karena apa ya, kita bilang banyak orang berani menjadi guru. Ya saya pun ya seperti yang saya cerita, saya telah mualafin di sini lebih dari 70 orang. Tapi tidak pernah satupun saya berani ambil ikrarnya. Oh. Oke, tapi panggil Ustadz. Saya panggil Kiai, yang kayak tadi. Ya. Itu saya selalu panggil Kiai. Ya artinya setidaknya orang yang saya pahami jauh keilmuannya dari saya. Artinya pengakuan dari Koko lah ya. Kalau orang itu punya kapasitas. Betul. Tapi ya alhamdulillah itu jauh lebih benar daripada kita maksakan ujuk-ujuk ada ustadz, kita nggak tahu mondoknya di mana, sanadnya nggak jelas, gurunya nggak jelas, guru saya nggak jelas, tapi berani ngambil ikrar syahadat seseorang karena pertanggungjawabannya itu kan lebih besar. Kita yang hadir situ pahalanya berlimpah. Ya, ketika kita dapat pahala berlimpah, kita salah, ya sama saja. Dosa berlimpah. Dosa berlimpah. Iya, kalau ada pilihan lain oke kok. Tapi kalau nggak ada pilihan kan mungkin itu jadi istilahnya cobaan dari Allah untuk kita naik kelas supaya lu ngambil tanggung jawab tuh. Ngambil tanggung jawab untuk jadi ustadz benaran gitu kan. Sebetulnya di Islam itu banyak sekali juga kiai tetapi nggak mau juga ngambil tanggung jawab seperti itu. Ataupun ustadz nggak mau mengambil, ya artinya kita bilang ya dia hanya mau ngaji saja, tidak mau jadi penceramah, tidak mau menjadi khotib sholat Jumat atau apa. Nggak ada juga kiai yang seperti itu. Ya khususnya ya artinya ya sudah, kalau kamu mau belajar ngaji, kamu datang ke tempat dia hanya ngajar ngaji, ceramah pun nggak mau. Bacain doa untuk kita ke acara kita aja nggak pernah mau. Gak usah, ada itu kiai-kiai yang lain yang tukang baca doa, ada tuh kiai-kiai yang tukang ceramah, kasih aja dia. Bagi job tuh namanya, supaya bagi job. Cuman ya saya lebih cenderung ya ketemu kiai yang yang seperti itu. Ya karena lu ikutnya NU kok. Iya. Kenapa mesti NU? Ya, NU itu organisasi terbesar. Ketika kita menyandang ketua dalam lingkup komunitas, Tionghoa itu komunitas. Kalau misalnya ada Persatuan Islam Medan, artinya jauh lebih baik dia mualafnya di tempat orang Medan. Biarin gampang. Mau pakai bahasa Medan kan bisa ngomong. Di sini kan kalau pakai bahasa Cina ya bisa ngomong kita. Setidaknya ada loh benar-benar orang Tionghoa yang Islam. Di sini tempatnya. Tapi lu sendiri nggak melanjutkan kepemimpinan untuk periode ketiga? Sebetulnya tidak. Artinya seharusnya tidak.
Lu gini kok. Kok bilang sama orang join, tapi lu sendiri juga keluar apa ini? Jadi begini, ya intinya gini. Tahun 2024 itu bulan Juli, ini bicara organisasi ya. Bicara organisasi DPD PT Jakarta Utara. Masa SK-ku sudah habis. 31 Juli. Di bulan 4 itu sudah ada pemilihan ketua PT DKI. DPW, tingkat DPW. Saya sudah masukkan surat pemberitahuan tentang habisnya masa SK. Mohon petunjuk. Tetapi sampai saat ini tidak pernah dibalas. Oh, gara-gara itu jadinya gantung. Gantung ya karena juga DPW DKI ini nggak bergiat. Nggak ada inisiatif. Ketuanya juga bukan ketua yang saya bilang, jadi tunggu kok, yang itu jangan dibahas. Kita skip. Ya, artinya sebenarnya Koko sendiri juga masih sangat bersemangat lah ya untuk mengurus para mualaf. Jadi tetap ya, artinya ya saya balikin saja ke PT itu sendiri. Ketika mereka melarang saya untuk memualafkan dengan nama PT, ya silakan saya komplain aja ke saya. Nah, yang saya lakukan tuh hal yang tidak baik atau hal yang baik. Oke. Siap. Terus kalau boleh tahu nih kok mau ngurusin mualaf? Ya karena sebetulnya gini ya kalau mencari pahala sebetulnya nggak perlu di organisasi. Di luaran tuh kita bisa mencari pahala, berbuat baik. Sohi. Cuman kenapa kita berada dalam organisasi supaya bisa lebih besar. Itu artinya itu awalnya seperti itu. Ketika kita bisa berbagi secara pribadi kita bisa berbagi, mungkin hanya buat 10. Tetapi ketika kita berorganisasi, bertemu dengan kawan-kawan yang punya sepemahaman pemikirannya untuk berbagi, mungkin nggak jadi 10. Temu 3 orang bisa jadi 30. Betul. Ya intinya seperti itu. Jadi cuman ya kadang ya untuk mencari teman yang seperti itu amatlah sulit. Ketika niatan mereka berorganisasi punya niatan masing-masing, ya nggak kita tahu gitu, tanda kutipnya lah. Tahu tapi ya kita diem aja lah, udahlah. Sip. Ya karena memang itulah suka duka kalau rame kepala gitu ya. Tapi balik lagi kok. Kan banyak orang kayak tadi Koko bilang udah jadi mualaf menutup diri. Ya maksudnya ya udah dia ngurusin dirinya aja gitu. Ngapain sampai harus ngurusin orang lain? Kan ngurusin orang lain tuh capek. Betul. Kenapa Koko ngambil? Ya sebetulnya saya nggak ngurusin orang seperti apa. Lah mualafnya kalau ada apa-apa kan pasti curhat. Ya mualaf ya itu mungkin satu berkah bahasa ya. Saya bilang mualaf saya itu semua fine aja. Oh nggak ada yang punya masalah? Nggak ada. Nggak ada cerita tentang nestapa mereka seperti apapun, permasalahan seperti apapun, tidak. Segan ya, mungkin? Bukan segan, karena di awal yang saya sampaikan, ketika dia mau syahadat, setelah mau syahadat, saya bilang ketika pertama kali kamu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dosamu sepanjang itu akan habis. Dihapuskan. Ya dosa sebelumnya. Sampai titik Muhammad Rasulullah. Dosamu selesai. Tapi pas selesai itu kertasmu mulai tertulis. Ya. Catatan baru. Jadi kalau bisa jangan sampai itu tergores dengan warna merah. Lah kalau susah kan bukan tergores dalam merah kok. Tidak dong. Nggak kesana lah, orientasinya nggak kesana. Jadi ketika jadi Islam itu jadi mualaf, biasakan tuh tidak menjadi yang tangan di bawah, tetapi kuatkan dirimu untuk tanganmu di atas. Ya, karena Islam nggak suka peminta-minta. Betul. Ya alhamdulillah, ya artinya ya kalau kayak kegiatan-kegiatan ya misalnya kayak masih di organisasi kita dapat apa ya, sudah bagi aja, yang mau ambil ya, tapi alhamdulillah kasih ke orang aja. Artinya mualaf di sini kaya-kaya? Oh, tidak. Tapi memang nggak mau.
tidak mau, dan kita itu ya apa sih, merasa cukup, Pak. Jauh lebih nikmat ketemu orang yang merasa cukup, Pak, daripada berlebih. Ya, kalau lebih saya nggak tahu dah, saya nggak pernah ketemu yang merasa berlebih-lebih gitu. Cukup aja lah. Karena kalau ketika dia berlebih, untuk ditemuinya susah. Terlalu banyak protokol yang mesti kita lewati. Ya kayak kawan-kawan yang kemarin tuh, waduh, itu enak. Ya mereka tuh nggak bilang dia lebih, walaupun saya tahu dia lebih. Ya, masa cukup saja. Tapi kalau ketemu yang satu itu, aduh, salah itu. Yang penting jangan sebut nama kok, bahaya. Iya. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi nggak ada hal yang saya rasa kemualafan saya itu menjadi beban di keluarga saya, di diri pribadi saya. Ya alhamdulillah. Ya 22 tahun, 25 tahun berjalan, fine. Tapi kan ada juga yang bilang saya mualafin keponakan saya satu. Keponakan dari Cici punya anak. Cici saya punya anak. Dan di haji juga. Umur? Sekarang 3, dia sekretaris saya. Sekretaris, perempuan artinya? Laki. Oh laki. Dia tinggal di Jakarta Timur. Ya, cuman ya lagi proses belajar. Enggak, dia lebih kafah mungkin sama saya daripada saya. Ya, karena dia kebanyakan ke itu, Kuitang. Oh, Habib. Ya, Habib Kuitang. Nah, ikut pengajian situ ya? Iya. Kalau boleh tahu nih kok, kan banyak cerita mualaf itu biasanya ya, begitu mualaf, kalau dia punya pendapatan harta yang dulu didapatkan dengan cara yang bukan kurang lah, dengan cara yang nggak benar lah, biasa kan dicuci gitu. Ya, sehingga terjadi turbulence dalam hidupnya. Kok nggak? Harta yang didapat sebelum bisa dia sudah muslim apa sebelum dia muslim? Sebelum muslim kan kadang kalau kita bilang gini ya, banyak orang bilang kenapa mualaf itu tiba-tiba susah. Ya bisa jadi itu penggugur dosa ataupun hartanya sedang dicuci karena memang dulu hartanya didapat dengan cara mungkin uang riba, dengan cara yang haram gitu. Saya sih nggak setuju dengan bicara seperti itu. Sebetulnya kan begini, Pak. Ya, cerita dengan masalah rumah tangga saya yang pertama. Oke. Saya udah punya rumah waktu itu di Bekasi. Saya punya jabatan. Saya punya segala macam. Ketika saya divorce, bercerai, maka saya akan keluar dengan baju saya satu. Keluar dari rumah betul, tapi kan nggak harus keluar dari kerjaan. Ya karena saya udah bekerja, ya artinya apapun yang saya punya, udah nggak saya mau bawa, udah kamu ambil semua. Yang penting sekarang ini gue lepas dari lu. Oh artinya kerjaan dapat dari istri? Oh enggak dong. Loh, jadi kenapa dilepas? Bukan, maksud saya harta ya. Artinya waktu itu saya bercerai, saya punya rumah di Bekasi, ya ada kendaraan segala macem. Saya nggak saya nggak tuntut Rp1 pun atas itu. Saya hanya keluar dengan baju saya satu. Karena saya pikir cowok bisa cari sendiri. Saya laki-laki waktu itu, ya saya bisa cari sendiri. Ya artinya memang benar, ya di luar itu masih ada harta saya lah. Harta yang bentuknya memang harta, tapi bukan bentuknya masih uang saja. Iya. Ya itu juga buat proses bayar cerai aja mahal waktu itu. Oke, ya nggak ada urusan sama apa ya. Kita bilang ketika sudah Islam susah, ya balik lagi, namanya hidup mah ya kadang naik, kadang di bawah, ya nikmati saja. Ya pasti nggak lewat kok. Jadi Koko merasa sejak Islam hidup itu lebih sering di bawah atau di atas? Saya. Iya. Ya iyalah kok, masa saya nggak pernah ngerasa di atas, saya nggak pernah ngerasa di bawah. Saya berasa ya sama saja. Sama aja dengan dulu. Bukan, yang artinya saya nggak lihat dulu, ya artinya sejak kemusliman saya, ya ini hidup saya. Saya nggak ngerasa sebagai orang susah, saya juga nggak ngerasa sebagai orang yang punya berlebih. Apa yang diberikan sama Allah itu cukup. Ya, yang penting kan mau makan, ambil kantong ada.
mau mau beli minuman yang enak, ada. Itu sudah saja. Ya karena kan rezeki itu pasti akan mengalir sendirinya. Iya sih. Terus kalau Koko lihat nih kan Chinese nih, apalagi ngurusin PT gitu kan, yang identik dengan Chinese gitu. Chinese itu kan sangat tidak terbuka dengan Islam biasa. Ya. Ya, istilahnya punya itu juga ya, punya trauma masa lalu gitu. Itu Koko melihatnya gimana sih untuk memulihkan ini, untuk membereskan ini, dan bagaimana supaya siar Islam ke masyarakat Tionghoa itu bisa lebih luas? Yang pasti itu susah ketika Muslim yang sudah ada, artinya Muslim pribumi, yang notabene-nya bermacam suku-suku, selalu memikirkan bahwa mereka itu kayak merasa dijajah sama orang Cina. Oh, karena dari segi usaha. Betul. Dan juga sebetulnya yang salah itu bukan kami yang di bawah, tetapi yang di atas, pemerintahan kita yang salah. Oke. Ya saya sih nggak sih. Ya kalau mau mah yang gampang aja lah. Ya artinya supaya Muslim yang ada sama Tionghoa lah, jangan Muslim lah, sama Tionghoa itu bisa berjalan dengan baik. Balikin lagi ke seperti kita waktu masih SD, tentang P4, PPKN. ya PMP, PPKN. ya seperti itu. Ya artinya sebetulnya dulu pun tuh nggak ada perbedaan, sebetulnya nggak terlihat perbedaan tentang agama. Iya. Nggak ada lah. Karena agama itu pribadi lepas pribadi, jangan dipermasalahkan. Betul. Cuman aku mau komplain juga kok. PT namanya apa? Persatuan Islam Tionghoa. Seharusnya kan PT ini bisa dibilang garda terdepan dalam mensiarkan Islam kepada orang-orang suku Tionghoa. Seharusnya. Betul. Betul nggak? Betul. Karena kan visi misi awalnya seperti itu. Ya. Tapi kenyataannya sekarang perasaan lebih banyak orang Tionghoa, mualafnya juga bukan di PT. Artinya PT-nya ngapain gitu? Bahkan jujur kok ya, saya waktu nyampe Jakarta, ya teman-teman bilang lu nggak join PT. Oh iya, aku pikir aku mau silaturahmi lah. Niatnya silaturahmi ya. Cari PT di Google, nggak ketemu kok alamatnya. Yang ketemu yang satu lagi soalnya. Ya. Kenapa PT tidak bisa seperti itu? Ya karena itu akan bicara organisasi. Oh iya ya. Ya susah karena kalau bisa bicara organisasi repot. Dan saya nggak punya kapasitas untuk bicara seperti itu. Tapi dulu pernah ada zaman di mana PT itu sangat istilahnya sangat banyak program untuk merangkul orang Tionghoa nggak, atau memperkenalkan Islam kepada orang Tionghoa? Banyak. Sebelumnya banyak. Ya mungkin kalau misalnya dilihat ya saya bilang susah lah mau diomong. Ini ngomongin ini pasti ini Nyinggung organisasi jadinya. Nyinggung organisasi. Nyinggung orang jadinya. Betul. Oh, jangan. Mungkin aku nanya ini aja kalau enggak. Dari Koko sendiri kan artinya udah pernah tuh tadi bilang keponakan Koko dakwakan akhirnya mendapatkan hidayah. Itu gimana sih prosesnya? Apakah cuma itu satu atau banyak sebenarnya yang udah Koko dakwakan orangnya jadi bersyahadat? Ya kalau banyak ya kita bilang ya nggak banyak. Tapi lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya kapasitas banyak tuh kan jumlah. Jadi kalau sama ponakan yang hanya baru satu itu ya kita bilang ya alhamdulillah, karena saya punya cici itu 4. Mereka tuh punya anak tuh cuman 2, 6. Yang laki cuman 2, yang lain perempuan. Yang laki 1 nggak ada di sini, ada di luar. Nah, yang cewek semua udah kebawa.
Oke. sama lakinya Iya. yang dia ketemuin di Luar lah ya. gereja segala macam ya, akhirnya begitu. Nah waktu itu kebetulan keponakan saya itu waktu saya masih kuliah, awal kuliah saya ikut mamanya. Iya. Jadi saya tahu kecil dia. Saya masih itu pas saya mualaf, nah dia ikut sama saya. Iya. Ya mungkin setelah lihat-lihat ya akhirnya tahun berapa dia? Tahun 2015 mualaf, dan waktu itu memang benar itu juga saya masih belum tahu tuh tentang piti. Iya. Toh, gimana dia Artinya dia mualaf sebelum Koko join PT? belum join PT. Saya nggak belum join sama PT. Saya belum join sama organisasi. Saya baru join itu ya setelah dia mualaf, ikut mualaf, dia dapat tempat waktu itu di PT. Oke. Di PT itu. Tapi saya belum tertarik sama PT. Jujur aja nggak tertarik sama PT. Awal-awalnya dia mualaf dan ternyata yang itu ya itulah. Nah dia dapat hadiah karena yang mualafin itu dubes Arab Saudi. Wih. Dia dapat hadiah untuk pergi haji. Makanya dia berangkat haji. Wih, enak ya? Haji. Itu gimana caranya tuh? Ini orang nanya nih. Oh, kalau gitu saya lebih mending mualaf di situ daripada di tempat lain. Ya saya nggak tahu gimana ceritanya karena waktu itu kan saya nggak pernah ngurus, Pak. Iya. Dan sampai terakhir itu 2016 lah ya. Lainnya nggak pernah lagi dihadiri sama dubes. Ya kebetulan saja. Ya mungkin rezeki dia. Ya, rezeki orang itu nggak bisa kita tebak ya. Sudah ya habis itu ya saya ditunjuk jadi ketua PT Utara. Mulai kita bergiat. Bergiatnya ya mengumpulkan data. Yang dimasalahkan kalau PT ini hanya sampai tingkat utara. Iya. Artinya pecahan sampai ke bawah itu tidak ada. Tingkat kecamatan yang nggak ada, tingkat kelurahan yang nggak ada. Ya kita yang ngurus nih utara dari 6 kecamatan ya kita yang pegang semua. Dan jujur selama 2 periode pun saya hanya bisa masuk sampai kecamatan Tanjung Priuk. Ini maksudnya apa nih, Ko? Artinya mendata Muslim Tionghoanya hanya sampai Tanjung Priuk. Artinya kalian juga mendata selain mendata yang syahadat di kalian, tapi yang pokoknya Tionghoa, ya, Muslim, kalian dekati. datain gitu? Kami dekati, kami datang dan kita ajak untuk bergabung waktu itu. Memang ada seperti itu programnya? Ya, tapi ya sudah lah. Kacau lah. Ngomong-ngomong sih kacau lah. Bahaya nih, bisa keceplosan nanti. Iya. Oke. Artinya memang program seperti itu yang semua dijalankan ya? Tidak. Merangkul gitu? Tidak. Ya. Wah. Inisiatif sendiri? Nanti udah dihapus aja lah itu ya. Bingung gua. Dapat ini dah. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak sebut. Cuman ya ini kok. Ya kalau bicara PT ini kita mau melindungi ya saya nggak bisa jadi orang yang munak begitu loh, munafik gitu. Ya kalau bilang saat ini saya ngerasa kacau loh PT ini. Ya pandangan pribadi Koko lah. Ya pandangan saya kacau. Mungkin dari Koko nih. Apalagi sebenarnya yang harus kita lakukan supaya bisa merangkul teman-teman Chinese ya untuk mengenal Islam? Ada nggak idenya sebenarnya? Ide untuk merangkul kawan-kawan yang Muslim apa yang belum Muslim? Yang belum lah. Yang belum Muslim. Jadi yang perlu kita pahami adalah seperti ini. Hidayah itu nggak akan mungkin bisa diberikan oleh manusia. Nabi pun nggak akan bisa memberikan hidayah pada seseorang.
Jadi kalau kita berharap Tionghoa lain untuk bisa mualaf lewat perkataan kita, tidak mungkin. Kan wasilah kok. Nggak mungkin. Tetapi mereka hanya bisa menjadi mualaf ketika melihat perbuatan kita. Ya, dakwah terbaik adalah Perbuatan saja. Ya, jadi kalau kita bilang, wah, kita mesti begini-begini, tapi perbuatanmu nggak seperti itu, kan lucu juga. Jadi Islam itu nggak perlu disampaikan seperti apa, tapi cukup dengan perbuatanmu sebagai Islam. Sudah. Insya Allah kalau seperti itu masuk, Pak. Tapi kalau kita mesti dakwah seperti apa, ya nggak mungkin bisa merubah. Oke. Dari Koko sendiri, kalau melihat kira-kira apa yang bisa kita buat untuk teman-teman Tionghoa yang sudah Islam ya? Kan kemarin tadi cerita tuh didatain. Setelah didatain terus diapain? Ya jadi waktu itu, ini cerita waktu itu tuh ya, waktu itu. Setelah kita data, ya artinya kita mulai mengundang untuk suatu kegiatan pengajian yang kita lakukan rutin waktu itu. Tiap bulan. Kenapa mesti hanya tiap bulan kita mengundangnya, kegiatan kita kepada mereka? Ya karena kita pahami Muslim Tionghoa itu identik dengan pekerja. Iya, pengusaha. Pengusaha yang tidak mungkin Punya waktu. Iya. Jadi kita siapkan di hari Minggu. Hari Minggu, dan sifatnya pun juga tidak seperti Muslim yang lain. Kita tuh hanya silaturahim. Duduk, dengerin tausiah. Dan tausiah kita itu hanya membahas tentang ketauhidan saja. Tidak lebih dari itu. Ya, waktu itu berjalan. Ya, jalan ya, sampai sampai terakhir itu ya itu ketika kita bisa mualafin dan kita memanggil ketua umum PT almarhum Anton Medan untuk hadir berikut dengan Kiai Ma'ruf Amin. Oh, itu barengan waktu kemarin tuh. Ya. Mungkin ada lagi mau disampaikan kok, mungkin pesan untuk orang-orang di luar sana yang pernah atau sedang dalam kondisi kekosongan ya, yang Koko bilang itu. Kenapa harus Islam? Islam adalah agama penyempurna. Di Islam ketika kita duduk di dalam, maka kita akan tahu betapa nikmatnya menjadi seorang Muslim. Nggak ada satupun kebahagiaan ataupun keselamatan selain ada di Islam. Jadi kalau kita sudah tahu Islam dari dalam, insya Allah nggak akan pernah kita terpikir untuk berubah haluan. Seberat apapun masalahnya, ketika kita menjadi Islam akan terlewati. Ya insya Allah, ya kalau kawan-kawan yang saat ini belum bisa menerima hidayah, ya saya hanya mendoakan supaya hidayah itu cepat diterima sama kawan-kawan semua. Mari menjadi Muslim, memeluk agama Islam secara kafah, secara pribadi. Sip. Ya mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengar. Ya sekian dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.